Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan: 1. Kumpulan siswa laki-laki kelas 7. Misalkan di kelas kalian bisa menyebutkan siapa saja yang merupakan siswa laki-laki. 2. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Bisa kalian sebutkan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain. 3. Kumpulan nama bulan diawali huruf A. Bisa kita sebutkan, yaitu bulan April dan Agustus. Contoh bukan himpunan: 1. Kumpulan siswa cantik di kelas. 2. Kumpulan makanan yang lezat. 3. Kumpulan bunga-bunga indah. Kata-kata cantik, lezat, dan indah bisa saja cantik menurut kita, tidak cantik menurut orang lain. Bisa saja makanan itu lezat menurut kita, tidak lezat menurut orang lain. Kemudian bunga indah, bisa saja menurut kita bunga itu jelek, sedangkan menurut orang lain bunga itu indah. Notasi dan anggota himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar, dimulai dari A, B, C, D, E, sampai Z. Anggota himpunan ditulis menggunakan kurung kurawan. Himpunan bilangan. 1. Himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat sudah kita pelajari sebelumnya. Dilambangkan dengan Z, dengan anggota himpunannya bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. 2. Himpunan bilangan cacah dilambangkan dengan C dan dimulai dari 0. Jadi bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N dan dimulai dari 1. Jadi bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 4. Himpunan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. 5. Himpunan bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. 6. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima dilambangkan dengan P dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi bilangan ini tidak bisa kita bagi dengan bilangan lain. Hanya bisa dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Seperti 13, itu faktornya 1 dan 13. 7. Himpunan bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bagian dari bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Jadi bilangan komposit ini kebalikan dari bilangan prima. Bilangan komposit dilambangkan dengan K dengan anggota 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, dan lain-lain. Seperti contohnya 9. 9 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Jadi faktor pembaginya ada 3, artinya lebih dari 2. Misalkan lagi 14. 14 faktor pembaginya
bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 7, dan dibagi 14. Penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, dinyatakan dengan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, V adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Jadi disebutkan sifatnya yaitu huruf vokal dalam abjad Latin. Yang kedua, C adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Yang ketiga, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Jadi disebutkan sifatnya. Yang kedua, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Misalkan, contoh pertama tadi, V adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin, maka bisa kita tulis dalam bentuk V sama dengan buka kurung kurawal, kemudian huruf vokal dalam abjad Latin yaitu A, E, I, O, dan U. Kemudian tutup lagi dengan kurung kurawal. Contoh kedua, C adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Maka C sama dengan bilangan cacah tadi dimulai dari 0, kemudian diminta kurang dari 5. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Tutup lagi dengan kurung kurawal. Contoh ketiga, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Maka P sama dengan bilangan prima antara 10 dan 20, 11, 13, 17, dan 19. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Misalkan V tadi adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin, maka kita tulis dalam notasi pembentuk himpunan dengan V sama dengan buka kurung kurawal, tulis X. Ini garis seperti ini bacanya di mana? X di mana X adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Contoh kedua, C adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Maka kita buat C sama dengan X di mana X itu karena dia kurang dari 5, artinya X kurang dari 5, X elemen bilangan cacah. Elemen itu merupakan anggota. Jadi X anggota bilangan cacah. Yang ketiga, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Maka bisa kita buat dalam notasi pembentuk himpunannya P sama dengan X di mana karena dia mempunyai dua batas 10 dan 20, maka kita buatkan batas yang terendah dulu 10 kecil dari X kecil dari 20. Jadi X itu berada antara 10 dan 20, X elemen bilangan prima. Kemudian tutup lagi dengan kurung kurawal. Contoh 1. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya. A adalah himpunan bilangan kuadrat kurang dari 20. B sama dengan X di mana 30 kecil dari X kecil dari 40, X elemen bilangan komposit. Jawab A sama dengan, kita tulis anggota bilangan kuadrat yang kurang dari 20 yaitu 1, 4, 9, dan 16. Bilangan kuadrat itu 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu kuadrat dari 2, 2 kali 2, 4,
9 itu kuadrat dari 3, 3 kali 3 9. 16 itu kuadrat dari 4, 4 kali 4 16. Yang B sama dengan bilangan komposit antara 30 dan 40, berarti dimulai dari 32, 33, 34, 35, 36, 38, dan 39. Jadi ini semuanya memiliki faktor lebih daripada 2. Yang kedua, nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi kita merubah ke dalam bentuk notasi. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang B, Z adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 2 dan 5. Jadi kita jawab yang A sama dengan buka kurung kurawal X di mana X kecil dari 10 karena angkanya dari 1 sampai 9 artinya kecil dari 10. X elemen bilangan asli. Karena di sini tidak ada 0 dan dimulai dari 1, maka ini merupakan bilangan asli. Yang B, Z sama dengan buka kurung kurawal X di mana tadi dia memiliki batas negatif 2, kecil dari X kecil dari 5. X elemen bilangan, karena tadi udah disebutkan bulat, berarti X elemen bilangan bulat. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi dari himpunan kosong, notasi atau lambang, dilambangkan dengan kurung kurawal yang tidak ada isi ya, atau dengan 0 coret. Jadi ini lambang dari himpunan kosong. Contoh, di antara himpunan berikut, manakah yang merupakan himpunan kosong? Ada 4 himpunan, jadi kita tentukan mana yang merupakan himpunan kosong. Yang pertama, yang A, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Ini ada jawabannya, yaitu 5, 15, 25, 35, dan lain-lain. 5 merupakan bilangan ganjil yang habis dibagi 5. 5 bagi 5, 1. Ya. Kemudian 15 juga bilangan ganjil. 15 dibagi 5, 3. 25 juga bilangan ganjil. 25 dibagi 5, 5. 35 bilangan ganjil. 35 dibagi 5, 7. Jadi ada jawabannya. Yang kedua, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Artinya, bilangan cacah tidak ada yang kurang dari 0. Sehingga, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 merupakan himpunan kosong. Himpunan bilangan prima antara 31 dan 37. Bilangan prima bilangan yang hanya memiliki 2 faktor pembagi. Antara 31 dan 37 kan ada angka 32, 33, 34, 35, dan 36. 32 itu bukan bilangan prima, 33 juga bukan, karena 33 itu bisa dibagi 3. 34 juga tidak, 35 tidak, 36 tidak. Sehingga himpunan bilangan prima antara 31 dan 37 merupakan himpunan kosong. Yang D, himpunan nama hari dalam seminggu yang diawali huruf S. Bisa kita sebutkan, yaitu Senin, Selasa, Sabtu. Jadi dari sini dapat kita lihat yang merupakan himpunan kosong adalah B dan C. Cukup sekian materi pertemuan ini. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.